Selamat pagi semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 3 sampai 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, selamat jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Saudaraku, ada ungkapan bijak dari seorang penulis tentang keindahan hidup ini. Dia katakan begini, keindahan hidup ini tidak diukur dari berapa banyak senyum yang kita berikan ketika ada hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Tetapi keindahan hidup ini adalah ketika kita mengerti, melihat dan mengalami pertolongan Tuhan dalam berbagai persoalan hidup kita. Sehingga yang dipersoalkan dalam keindahan hidup bukan lagi hidup tanpa persoalan, tapi hidup yang mampu melihat dan meyakini Tuhan yang hadir sebagai penolong dalam berbagai persoalan hidup. Inilah juga saudara yang ingin diangkat dalam seruan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang saat itu sementara bergumul dengan penderitaan, penindasan, kesusahan, dan kesulitan hidup sebagai bangsa tawanan di Babel, yang membuat mereka menjadi lemah lesu dan tidak berdaya. Mereka begitu putus asa, tidak lagi memiliki harapan masa depan dalam kehidupan mereka. Nah, di tengah-tengah kenyataan ini, Nabi Yesaya diutus menyampaikan suatu berita sukacita kepada umat Israel, yaitu janji keselamatan Allah akan digenapi. Umat akan diselamatkan dari situasi pembuangan ini dan akan dikembalikan ke Sion. Yesaya 35 ayat 10. Pada saat itu akan terjadi perubahan situasi hidup, di mana penindasan dan penderitaan akan berubah menjadi sorak-sorai. Ayat 1, 2, 5, dan 7. Akibat dari kehadiran seorang penyelamat yang akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya umat ini diingatkan, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kuatkan hati, jangan takut. Dengan kehadiran Sang Penyelamat ini, diharapkan umat tidak menjadi lemah dan putus asa apapun situasi hidup yang dialami. Tapi mereka tetap semangat, tetap percaya, dan menaruh harap penuh pada Sang Penyelamat itu. Dia yang akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Disinilah keindahan dan sukacita hidup yang dapat mereka nikmati. Kehadiran Sang Penebus dan Penyelamat yang selalu berkarya dalam hidup mereka dengan kasih-Nya yang nyata. Mereka ditebus dan diselamatkan. Bukan sama sekali kehidupan tanpa persoalan. Demikian juga kita saudara orang percaya yang hidup di masa penantian ini. Yang harus kita akui, suatu masa yang tidak mudah, suatu masa yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, apalagi dalam suasana pandemi sekarang ini.
Disinilah semua kita mau diyakinkan bahwa kita memiliki Sang Penebus dan Penyelamat, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang selalu hadir dalam hidup kita dan di setiap situasi hidup yang kita alami. Karena Ia adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, bergumul sendiri dengan hidup ini. Tapi Ia selalu ada dan hadir dan siap menolong dan menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang kekal dan tidak pernah berubah itu. Disinilah keindahan hidup kita. Kita memiliki seorang penolong yang setia, yang selalu bersama dengan kita dalam segala situasi hidup yang kita alami. Kalau demikian saudara, jangan takut, jangan cepat putus asa, jangan cepat menjadi lemah, tetapi kuat dan semangatlah menghadapi hidup ini. Dan kemudian melangkahlah dengan iman. Hadapilah hidup ini dalam keyakinan akan kasih Tuhan yang kekal dan tidak berubah itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa saudara. Ya Tuhan, yakinkan kami bahwa kami memiliki seorang penebus dan penyelamat yang selalu hadir dan berkarya dengan kasih-Nya dalam hidup kami.